Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton Inspirasi Mata Ketiga. Simak selengkapnya di Mata Ketiga berikut ini. Sebelumnya pernah disinggung tentang bocah ajaib Boriska Kiprianovich asal Rusia yang mengaku pernah tinggal di Mars pada kehidupan sebelumnya. Namun Boriska tiba-tiba lenyap entah kemana setelah memperagakan kemampuan gaibnya. Saat itu disimpulkan bahwa orang-orang yang selalu menghilang secara misterius ini mungkin karena seseorang mengendalikan mereka, dan hal ini dapat dimaklumi. Bagaimanapun juga, jika ada orang yang sejak lahir tanpa belajar tetapi memiliki ilmu dan wawasan yang luar biasa dan bahkan dapat melihat masa depan, maka siapapun tentu sangat berharap orang-orang seperti itu bisa selalu di sisinya. Pada abad lalu, ada seorang pria yang memiliki banyak kemampuan luar biasa seperti bocah Mas Boriska. Dia dapat memanipulasi pikiran atau kesadaran seseorang, membuat petugas bank menyerahkan segepok uang untuknya, dan juga bisa dengan bebas masuk dan keluar dari kediaman resmi kepala negara Uni Soviet, negara superpower ketika itu. Selain itu juga bisa mengungkapkan secara jelas rahasia pribadi Anda, dan yang terpenting ia memiliki kemampuan menerawang masa depan. Kemunculannya pada saat itu sangat mengejutkan dunia. Einstein menganggapnya sebagai manusia sakti, Stalin memandangnya sebagai penolong, sedangkan Hitler menganggapnya sebagai musuh. Siapa sosok manusia ini sebenarnya sampai-sampai bisa membuat tokoh-tokoh kontemporer papan atas ketika itu berdecak kagum sekaligus segan? Sebelum ke topiknya, jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng kecil agar tidak melewatkan publikasi video terbaru Mata Ketiga. Hari ini Mata Ketiga akan membahas sejenak tentang Wolf Messing yang dipandang sebagai manusia paling menakjubkan di dunia. Peristiwa nyata yang terkenal. Pada tahun 1943, perang antara Uni Soviet dan Jerman semakin sengit semasa Perang Dunia II ketika itu. Uni Soviet akhirnya keluar sebagai pemenang setelah perang yang mematikan itu. Sementara itu, pada malam konferensi Teheran yang terkenal kala itu, Dacha Kunstepo atau kediaman pribadi pemimpin Soviet Joseph Stalin tiba-tiba menyala sepanjang malam. Setelah suasana tegang dan kacau, personel dinas rahasia tempat tinggal pribadi pemimpin Soviet melaporkan kepada Stalin bahwa tas atau kopernya hilang. Pandangan mata Stalin tiba-tiba menjadi gelap sesaat meski tidak serta-merta jatuh pingsan mendengar laporan itu. Banyak dokumen rahasia yang disimpan di dalam koper itu, seperti penempatan militer, daftar mata-mata, dan dokumen rahasia lainnya. Hilangnya tas kerja itu berarti kediaman resminya telah disusupi atau diserang oleh mata-mata. Tanpa banyak bicara lagi, Stalin segera memerintahkan personel dinas rahasianya untuk mencari seorang pesulap. Saat itu, para agen Soviet mengerutkan dahinya bertanya-tanya, jangan-jangan mereka salah dengar. Pasalnya, dalam keadaan darurat seperti itu, mengapa sang pemimpin justru ingin mencari pesulap? Apakah mungkin untuk meminta sang pesulap mengubah koper yang hilang itu kembali lagi? Tapi sedetik berikutnya, Stalin menatap tajam agennya. Pandangan ini menyiratkan bahwa para agen rahasia tidak akan bisa lagi melihat matahari besok jika tidak segera pergi mencari pesulap itu. Beberapa detik kemudian, para agen rahasia pun meninggalkan kediaman Stalin, pergi mencari pesulap seperti permintaan Stalin. Pesulap. Pemandangan kita alihkan ke sebuah aula konser yang megah tampak sedang mengadakan pertunjukan sulap. Para penonton yang duduk di bawah itu adalah para kaum bangsawan dan pejabat lokal. Sejak perang antara Uni Soviet dan Jerman ketika itu, mereka jarang keluar untuk menikmati hidup. Tapi sekarang setelah perang mereda, mereka akhirnya bisa menikmati lagi dunia gemerlap dengan tenang. Saat pertunjukan mencapai klimaksnya, sekelompok agen yang dikirim oleh Stalin tiba-tiba menerobos masuk dan membawa pergi pesulap di atas panggung. Asistennya tampak terperangah dan para penonton pun terkejut seketika itu. Tak lama kemudian, pesulap itu tiba di rumah kediaman Stalin. Dia bertanya kepada para agen di mana biasanya meletakkan tas kerja itu. Di kantor pemimpin Stalin, sahut si agen.
Kemudian di bawah pengawalan sekelompok agen, pesulap itu memasuki kantor Stalin lalu duduk di atas sofa yang empuk dan nyaman. 5 menit kemudian, pesulap itu berkata bahwa dia melihat sebuah sungai dengan jembatan kecil dan sebuah gereja di sebelahnya. Pergi saja ke sana dan tas itu bisa ditemukan. Benar saja, setengah jam kemudian para agen rahasia menemukan tas rahasia itu di lokasi yang disebutkan pesulap, dan pesulap itu adalah Wolf Messing. Wolf Messing. Pada tahun 1899, Wolf Messing lahir di sebuah keluarga Yahudi di Polandia. Sejak kecil orang tua Messing mendapati Messing memiliki kemampuan ingatan yang tidak biasa dengan anak-anak seusianya pada umumnya, sehingga mereka berharap Messing dapat memberikan kontribusi kepada bangsa Yahudi saat dewasa nanti. Untuk mencapai tujuan ini, ayah Messing bahkan mengundang temannya berpura-pura menjadi dewa agar Messing kecil percaya bahwa dia adalah orang yang dipilih Tuhan. Tapi kemudian hal ini diketahui Messing. Karena tidak terima dibohongi, Messing pun kabur dari rumah. Tapi Messing yang baru naik kereta menemui kesulitan pertamanya. Dia tidak punya uang untuk membeli tiket kereta. Messing pun meringkuk di bawah kursi saat melihat petugas tiket mendekati selangkah demi selangkah, tapi tetap saja diketahui petugas tiket. Ketika petugas kereta meminta Messing menunjukkan tiketnya, Messing dengan gugup mengambil selembar kertas di lantai dan menyerahkannya. Petugas tiket kemudian melubangi kertas kosong atau tiket itu sambil berkata pada Messing jangan berjongkok di lantai, lalu pergi. Ternyata dalam sesaat itu, Messing menggunakan kemampuannya mengendalikan pikiran petugas tiket, membuatnya berpikir bahwa kertas yang disodorkannya itu adalah tiket kereta. Itu adalah pertama kalinya Messing mendapati dirinya memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran seseorang, dan kemampuannya yang sebenarnya ini juga dikarenakan sebuah insiden berikut ini. Mati suri. Messing yang kabur dari rumah tiba di Berlin, Jerman dan mendapatkan pekerjaan di lokasi konstruksi di sana. Karena beban kerja yang berat di lokasi konstruksi dan gaji yang rendah, Messing selalu hidup dalam kelaparan. Seiring berjalannya waktu, fisiknya pun menjadi semakin lemah. Suatu hari Messing tiba-tiba jatuh pingsan. Orang-orang yang melihatnya kemudian segera melarikannya ke rumah sakit. Namun detak jantung Messing seakan berhenti meski dokter telah berusaha menyelamatkannya. Karena dinyatakan telah tewas, petugas medis kemudian memindahkannya ke kamar jenazah. Tapi tak disangka, seorang pekerja magang di kamar mayat mendapati Messing yang terbaring di atas ranjang mayat. Detak jantungnya sepertinya kembali berdenyut. Pekerja magang pun segera melaporkan hal itu kepada dokter terkait. Dokter yang menanganinya sontak terkejut mendengar kabar tersebut, karena pada saat itu tidak hanya dia yang meyakini Messing sudah tidak bernafas dan detak jantungnya telah berhenti. Seluruh staf medis juga sangat yakin bahwa Messing memang sudah mati ketika itu, tetapi kenyataannya sekarang detak jantungnya kembali berdenyut dan hidup kembali. Di bawah perawatan dokter, kesehatan Messing berangsur-angsur pulih. Kemudian kejadian itu terdengar oleh Profesor Abel yang merupakan seorang ahli neuropatologi yang sangat populer di Jerman pada waktu itu. Profesor Abel sangat ingin tahu tentang Messing, jadi dia mencari Messing dan bersedia membantunya mengatasi masalah hidupnya di Berlin. Sebagai imbalannya, Messing harus membiarkan Profesor Abel mempelajari bagaimana dia hidup kembali dari kematian. Namun setelah lebih dari setahun, Profesor Abel tidak juga menemukan sebab yang membuat Messing hidup kembali dari kematian, tetapi ia memperhatikan satu hal lain yang tidak biasa pada diri Messing. Selama percobaan itu, Profesor Abel tiba-tiba mendapati Messing dapat mengontrol laju detak jantungnya dengan bebas melalui kekuatan pikirannya. Ketika detak jantungnya semakin lemah untuk dideteksi, dia bisa mengetahui sesuatu yang dipikirkan orang lain. Karena tidak mendapatkan data penelitian tentang kebangkitannya, Abel pun menjual Messing ke klub sirkus. Pada saat itu, Profesor Abel pasti tidak mengira bahwa membaca pikiran orang lain hanyalah salah satu dari sekian banyak kemampuan gaib Messing. Jika Profesor Abel tahu Messing memiliki kekuatan gaib lainnya, dipastikan dia tidak akan menjual Messing ke klub sirkus. Klub sirkus.
Pada tahun 1914, di Jalan Wina, Austria, bertebaran selebaran pertunjukan sulap. Ini adalah eksperimen psikologis pertunjukan sulap paling populer kala itu. Rolf Messing saat itu bukan lagi komoditas yang bisa diperjualbelikan sesuka hati, tetapi seorang master pesulap yang terkenal. Penampilannya yang paling terkenal adalah ia dapat dengan mudah menebak masa lalu penonton di bawah panggung. Misalnya tahu si penonton berapa kali pacaran dan sekarang ada berapa kekasih, dan bahkan Messing dapat membaca pikiran penonton saat itu. Karena pertunjukan ini benar-benar fantastis, pertunjukan sulap Messing selalu disesaki penonton, tentu juga termasuk pertunjukan saat ini. Saat itu ketika mata Messing ditutup oleh asistennya seperti biasa, tampak dia diam sesaat. Ketika para penonton merasa Messing agak tidak normal hari itu, tiba-tiba Messing berkata dengan suara gemetar bahwa perang yang mengerikan akan terjadi di Eropa dalam beberapa bulan mendatang. Perang ini bahkan akan merambat ke seluruh dunia. Karena Messing terlalu emosional pada saat itu, pertunjukan sulapnya pun tidak dilanjutkan. Meskipun pertunjukan ini sempat membuat penonton terperangah, namun penonton menganggap itu adalah bagian dari pertunjukan, jadi tidak memasukkannya ke dalam hati. Hingga sampai beberapa bulan kemudian, Kekaisaran Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia pada 28 Juli 1914. Kemudian terjadilah Perang Dunia Pertama. Ketika perang meletus, orang-orang baru menyadari bahwa Messing bukan hanya seorang pesulap. Bisa jadi dia tidak pernah melakukan pertunjukan sulap. Mungkin ada identitas luar biasa lain yang tersembunyi di bawah pertunjukan menakjubkan itu. Messing sendiri telah mendapatkan gelar sebagai sosok orang yang paling menakjubkan karena pertunjukannya ini. Di saat Messing semakin terkenal, ilmuwan terkemuka Einstein juga menjadi penasaran tentangnya. Lalu Einstein memutuskan untuk bertemu dengan sosok ajaib yang banyak dibicarakan masyarakat ini. Einstein. Messing tampak gembira ketika menerima undangan Einstein. Sebenarnya dia sendiri juga sudah lama berharap ada kaum profesional meneliti sejenak tentang dirinya. Pasalnya dia juga ingin tahu mengapa dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang lain. Sementara itu ketika Messing menerima undangan tersebut, Einstein juga mengundang Sigmund Freud, seorang psikolog yang juga berada di Berlin saat itu. Keduanya memutuskan merancang sebuah eksperimen bersama untuk melihat apakah Messing benar-benar memiliki kemampuan gaib seperti yang digembar-gemborkan. Pagi itu Freud membawa pinset dari rumahnya dan menyembunyikan penjepit tersebut di laci salah satu lemari rumah Einstein. Ketika Messing tiba di tempat seperti yang dijanjikan, Freud dengan singkat mengatakan bahwa dia berharap Messing dapat membaca apa yang dia pikirkan dan melaksanakannya. Messing tersenyum sekilas mendengar permintaannya, lalu memejamkan mata. Beberapa saat kemudian, dia sepertinya tahu sesuatu secara tiba-tiba. Dia berjalan santai ke sebuah ruangan kecil dan membuka laci lemari di sampingnya. Dia mengambil penjepit atau pinset itu lalu berjalan ke hadapan Einstein. Detik berikutnya, Messing tiba-tiba mencabut sehelai janggut Einstein. Saat itu Einstein pun sontak tertegun. Dia nyaris tidak percaya jenggotnya tiba-tiba dicabut Messing. Dia menoleh keheranan dan bertanya kepada Freud, benarkah itu yang dipikirkannya? Tak disangka, Freud pun menanggapi Einstein dengan ekspresi tidak percaya bahwa memang itulah yang dia pikirkan. Hitler. Perang Dunia Kedua meletus pada 1 September 1939. Karena Messing telah meramalkan waktu Perang Dunia I, jadi ketika Perang Dunia II meletus, sejumlah besar media bertanya kepada Messing apakah dia bisa memprediksi kapan Perang Dunia II akan berakhir. Tak disangka, Messing menjawab pertanyaan para awak media ini. Dia mengatakan bahwa meskipun tidak bisa memberikan tahun yang pasti, tapi dia yakin Perang Dunia II akan berakhir pada 8 Mei. Perlu dicatat bahwa akhir Perang Dunia II bukanlah tanggal seperti yang disebutkan Messing, tetapi tidak bisa juga dikatakan Messing salah memprediksinya. Terkait ini mata ketiga akan lanjutkan nanti. Kita kembali dulu ke wawancara barusan. Dalam wawancara ini, Messing bahkan menambahkan bahwa jika Jerman melancarkan serangan ke Uni Soviet,
maka waktu kematian Hitler akan tiba lebih awal dan pada akhirnya Uni Soviet akan menang dalam peperangan itu. Banyak orang yang terkejut ketika media memberitakan prediksi Messing, terutama Hitler sendiri. Ia langsung memerintahkan memenggal kepala atau menghabisi nyawa Messing dengan imbalan hadiah 200.000 DIM atau mark Jerman atau sekitar 1,7 miliar rupiah kurs sekarang. Sejak itu Messing pun mulai menjalani hidupnya dalam pelarian. Dalam pelarian itu dia pernah ditangkap, tapi dia berhasil membebaskan diri dengan kekuatan pikirannya mengendalikan kesadaran sipir penjara untuk secara sukarela membiarkannya pergi dengan bebas. Setelah bebas, dia bersembunyi di sebuah truk yang menuju ke Uni Soviet karena dia tahu persis bahwa Uni Soviet akan memenangkan Perang Dunia Kedua. Stalin. Setelah menjalani hidup dalam pelarian yang berliku-liku, akhirnya Messing tiba di Uni Soviet. Sesampainya di sana, dia menyewa sebuah apartemen kecil di daerah setempat, kemudian mulai bekerja sebagai pesulap jalanan. Tetapi beberapa hari kemudian, dia dibawa pergi oleh sekelompok agen rahasia Uni Soviet. Ternyata setelah mendengar Messing ke Uni Soviet, Stalin ingin bertemu langsung dengan pria gaib ini. Stalin langsung berkata kepada Messing, "Sekarang saya ingin memberi Anda kesempatan untuk menjadi kaya. Jika Anda dapat menyelesaikan 2 tes ini, saya akan mengangkat Anda sebagai konsultan pribadi saya. Anda bisa tinggal di rumah mewah tanpa perlu hidup dalam kelaparan atau kedinginan. Tetapi jika Anda tidak dapat menyelesaikan ujian ini, itu berarti Anda adalah seorang penipu, dan asal tahu saja, orang yang membohongi saya itu nasibnya akan berakhir tragis." Setelah itu, Stalin memberikan ujian pertama pada Messing, yakni merampok bank. Messing yang mendapatkan tugas itu kemudian diantar dengan mobil dinas pengawal Stalin. 20 menit kemudian, mereka tiba di bank negara Uni Soviet. Asal tahu saja, ini merupakan bank dengan tingkat keamanan tertinggi di Uni Soviet pada waktu itu. Sejak dibukanya bank tersebut, tidak pernah terjadi masalah apapun. Para agen yang akan menyaksikan aksi Messing meninggalkan Messing di depan gerbang bank, lalu pergi. Sementara itu, agen Soviet lainnya sudah menyamar sebagai staf di bank tersebut. Stalin meminta para agennya untuk memantau seluruh proses perampokan Messing. Dalam aksinya itu, tampak Messing berjalan ke kantor bank dengan tenang dan mengambil secari kertas di atas meja, kemudian menyerahkannya kepada kasir. Detik berikutnya, terjadilah sesuatu yang ajaib. Tampak kasir bank segera ke bank kas, mengeluarkan 100.000 rubel atau sekitar 19,6 juta rupiah kurs sekarang dan menyerahkannya ke Messing. Agen Stalin yang menyaksikan hal itu pun sontak terperangah karena dia yakin bahwa catatan kertas yang diberikan Messing kepada kasir bank itu hanyalah kertas putih biasa. Tidak mungkin bagi Messing yang tidak punya uang sepeser pun itu bisa mendapatkan 100.000 rubel. Ini benar-benar menakjubkan, kata si agen dalam hati. Namun Stalin bukanlah sosok orang biasa. Ia langsung mengeluarkan instruksi kepada Messing untuk melakukan tes terakhir. Menyelinap ke tempat tinggal resmi Stalin. Menurut Stalin, Messing bisa mendapatkan 100.000 rubel dengan mudah itu karena beberapa trik Messing. Mereka yang tidak memiliki pelatihan profesional tentu saja mudah tertipu. Tapi beda dengan kediaman resminya. Kediaman resmi Stalin adalah salah satu tempat yang dijaga super ketat di Uni Soviet. Di sini ditempatkan para agen kelas 1. Jika Messing bisa masuk ke dalam dengan leluasa tanpa izin, maka dia yakin Messing memang benar-benar memiliki kekuatan super. Karena saat itu merupakan masa perang Soviet-Jerman, Hitler mengirimkan pasukan yang terdiri dari 300.000 tentara melintasi perbatasan Uni Soviet. Stalin yang telah menginstruksikan tugas tersebut kepada Messing segera memasuki ruang rapat untuk melanjutkan diskusi dengan para jenderalnya terkait perang dan hal-hal terkait lainnya. 3 jam setelah rapat, Stalin kembali ke kantornya sambil bergumam, "Sialan, Messing ternyata seorang penipu." Tapi di detik berikutnya dia tiba-tiba melihat seorang pria duduk di sudut kantornya. Benar, dia adalah Messing. Sejak itu Messing mendapat kepercayaan dari Stalin dan hampir setiap minggu Stalin bertemu dengannya. Stalin hanya mengatakan kepada pihak luar bahwa ia sedang menonton pertunjukan,
Tetapi sebenarnya ia memanfaatkan kekuatan gaib Messing untuk memobilisasi pasukan militer. Ternyata Messing juga memiliki kemampuan clairvoyance atau kewaskitaan, yakni penginderaan jauh. Dia bisa melihat pasukan Hitler dari jarak ribuan mil dan melihat dari mana pasukan Hitler akan menyerang Uni Soviet. Berkat bantuan Messing, Uni Soviet yang sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahannya meluncurkan pertempuran Moskwa dan berhasil memukul mundur pasukan taktis kilat Hitler. Setelah itu Uni Soviet selalu memenangkan pertempuran seolah-olah dibantu pasukan dewa. Kemudian pada tanggal 30 April 1945 tersebar kabar tentang bunuh diri Hitler di Jerman. Ketika Stalin menerima laporan tersebut, waktunya sudah 8 Mei 1945 dan tanggal ini adalah waktu ketika Messing mengatakan bahwa Perang Dunia II akan berakhir. Dan dalam sejarah, memang ada sejarawan yang menganggap bahwa waktu berakhirnya Perang Dunia II bertepatan dengan kematian Hitler dan bom nuklir di Jepang. Artinya keakuratan prediksi Messing sebenarnya cukup tinggi. Berikutnya mari kita lihat sejenak apalagi yang diramalkan Messing. Ramalan Messing yang menjadi pesulap pribadi Stalin, prediksi pertamanya kepada Stalin adalah memperingatkannya bahwa pesawat yang ditumpangi putranya akan jatuh. Saat itu Stalin langsung menyuruh anaknya untuk tidak naik pesawat. Benar saja, pesawat yang akan ditumpangi putranya itu benar-benar jatuh. Dan ramalan lain adalah tentang kematian Stalin. Setelah Messing meramalkan kematian Hitler, Stalin bertanya kepada Messing apakah ia juga mengetahui tentang waktu kematiannya. Messing terdiam sesaat, kemudian berkata, "Tahu, hal itu akan terjadi pada 5 Maret 1953. Stalin terdiam beberapa saat mendengarnya, lalu bertanya, "Lalu bagaimana dengan tanggal kematian Anda sendiri?" "Setelah Anda," jawab Messing dengan yakin. Selain prediksi di atas, inilah yang diprediksi Messing tentang masa depan. Ia mengatakan pada abad ke-21 ini masih akan banyak konflik berdarah di dunia. Konflik ini bukan karena ingin merebut sumber daya alam, tetapi karena ingin mengurangi penduduk dunia. Messing juga menyebutkan bahwa Perang Dunia Ketiga memang akan terjadi, namun yang tidak ia sebutkan adalah waktunya secara pasti. Messing hanya mengatakan bahwa akan muncul tokoh kunci di tahun 2018. Menurutnya sosok orang ini memimpin umat manusia untuk mengakhiri perang dan menjadi penyelamat dunia. Sejak itu, umat manusia tidak lagi berkonsep pada materialisme. Perubahan-perubahan ini akan membawa kedamaian bagi dunia selama lebih dari 1000 tahun. Messing juga menyebutkan bahwa Amerika Serikat akan digantikan oleh negara dari timur di masa mendatang. Dolar Amerika Serikat tidak lagi menjadi mata uang yang kuat dan bagian timur Uni Soviet akan dikuasai oleh Tiongkok. Perlu dicatat, Messing juga menyebutkan bahwa Taiwan dan Jepang kemungkinan besar terancam oleh senjata nuklir. Karena sebagian besar informasi tentang Messing selama hidupnya telah diklasifikasikan sebagai dokumen rahasia. Apa yang kita ketahui sekarang merupakan informasi dari karyanya semasa hidupnya. Oleh karena itu, pandangan tentang Messing di internet sekarang sangat bipolar. Ada yang berpikir bahwa cerita Messing tidak memiliki bukti resmi. Namun ada juga peneliti setempat mengatakan bahwa peristiwa gaib yang disebutkan Messing memang pernah terjadi. Jika tidak, Messing juga tidak akan mendapatkan perlakuan secara hormat oleh Stalin ketika itu. Perlu dicatat bahwa setelah pecahnya Uni Soviet, di mana meskipun sejumlah besar rahasia Soviet telah dienkripsi, tetapi hanya informasi tentang Rob Messing yang tertinggal di antara dokumen terkait yang dienkripsi. Nah pemirsa, bagaimana tanggapan Anda? Menurut Anda apa alasannya sampai Rusia tidak bersedia membeberkan informasi tentang Rob Messing hingga saat ini? Apakah Anda percaya Rob Messing benar-benar memiliki kemampuan supranatural? Yang paling penting adalah percayakah Anda pada prediksi masa depan yang disebutkan? Jangan lupa tinggalkan pesannya di kolom komentar ya. Jika Anda menyukai video Mata Ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.